Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Mei di May's Radio episode ketiga. Episode kali ini kita akan membicarakan mengenai fenomena berpindahnya penonton televisi ke YouTube channel. Seperti kita ketahui, sekarang ini banyak sekali orang yang sudah mulai meninggalkan tontonan di stasiun televisi nasional maupun lokal. Kenapa masyarakat zaman sekarang tidak terlalu meminati tontonan dalam televisi? Alasannya ada bermacam alasan. Salah satunya adalah mulai banyak tayangan televisi yang dirasa tidak berkualitas atau tidak memenuhi mutu yang diharapkan para penonton. Banyaknya acara-acara reality show yang bersifat settingan dan juga banyak hal yang dipaksakan. Belum lagi kualitas sinetron kita dan FTV kita yang dirasa tidak ada perkembangan atau bahkan dirasa kualitasnya semakin hari semakin menurun dikarenakan banyaknya alur cerita yang tidak jelas dan pesan-pesan yang disampaikan yang cenderung toksik atau mungkin karena aktingnya yang kurang menarik. Banyak sekali alasannya juga untuk berbagai acara yang seharusnya dinilai tidak perlu sensor atau tidak terlalu buruk, tetapi pada kenyataannya disensor besar-besaran di dalam TV. Alasan lainnya adalah sistem rating yang kurang jelas. Kebanyakan tontonan yang ratingnya tinggi justru bukan tontonan yang baik atau yang dicap berkualitas buruk, tetapi itu terus dipertahankan hanya semata-mata karena ratingnya yang cukup tinggi. Rating yang rendah juga disebabkan oleh minat masyarakat terhadap TV yang semakin berkurang. Jadi mulai banyak yang meninggalkan televisi dan beralih ke platform lain. Dengan berkurangnya penonton-penonton ini, ya tentu justru orang-orang yang bertahan menonton televisi ini adalah orang yang menonton sinetron-sinetron buruk itu. Jadi pada akhirnya tayangan yang dinilai tidak berkualitas itu tetap bertahan karena masih ada pangsa pasarnya, sedangkan orang yang sudah tidak meminati acara tersebut mulai meninggalkan TV sama sekali. Lalu kemanakah larinya para penonton televisi kita saat ini? Ternyata kebanyakan zaman sekarang jika ditanya hiburan mereka, ya tidak jauh dari media-media streaming atau TV kabel. Dan yang paling banyak diminati belakangan ini adalah channel-channel di media YouTube milik Google. Kenapa YouTube? Nah ini juga ada macam-macam alasannya. Yang pertama, karena YouTube dianggap media yang menayangkan acara yang lebih menarik daripada di televisi. Harus diakui dengan banyaknya channel-channel YouTube, kita bisa memilih lebih banyak ragam acara ketimbang yang ada di TV. Kalian cari kategori apa misalkan, pasti ada di YouTube. Dan dari pilihan-pilihan yang ada, kita bisa memilih tayangan mana yang paling kita sukai, yang paling kita minati. Sedangkan kalau di televisi kan yang disajikan hanya sekian, kita nggak terlalu banyak pilihan ya. Tetap harus memilih di antara yang disajikan di TV, dan karena sudah dirasa tidak ada yang menarik, maka mereka mulai berpindah dari TV ke menonton YouTube. Kedua, karena kreativitas di membuat channel di YouTube lebih luas, lebih tidak terbatas. Sehingga sekarang bukan saja selebriti yang membuat channel di YouTube, bukan saja orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang pertelevisian dan entertainment, melainkan juga masyarakat biasa, masyarakat luas. Lalu kita bertanya, apakah ini baik? Apakah tayangan di YouTube lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih menghibur daripada di TV? Apakah lebih banyak kelebihan daripada kita harus menonton di TV? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak.
Nah, salah satu efek lain dari menjamurnya channel YouTube saat ini adalah munculnya berbagai macam selebriti baru, selebriti dadakan, karena seperti yang kita bilang, tidak hanya orang-orang yang terlibat dalam industri entertainment, tidak hanya orang yang biasa bergelut di depan layar, tapi juga orang-orang umum yang sebelumnya sama sekali tidak bisa tampil di TV, yang sama sekali tidak pernah kepikiran untuk jadi artis, jadi terkenal, mulai membuat channel mereka sendiri. Jadi tahu dong, pasti ada konsekuensi yang terjadi ketika orang yang tidak berpengalaman lalu mencurahkan ide-idenya sendiri di channel mereka sendiri. Jadi ya, kita sering sekali kan menemukan channel-channel di mana alatnya sederhana, bahkan mungkin hanya direkam lewat handphone, hanya berupa vlog, ya sama seperti channel ini sih. Positifnya masyarakat kita jadi bisa lebih berkreasi ya, yang biasanya mungkin hanya bisa bermimpi untuk tampil di dalam TV, hanya bisa bermimpi, bercita-cita jadi sutradara, entah itu jadi MC atau pelakon. Sekarang tiba-tiba seperti ada pintu yang terbuka untuk kita semua untuk sebebas-bebasnya berkarya menggunakan alat-alat yang ada, menunjukkan eksistensi kita melalui channel YouTube. Namun negatifnya, banyak YouTuber yang juga berdampak negatif yang mulai menjamur di masyarakat. Kalau kita lihat banyak sekali ya YouTuber baru atau selebriti baru ini, ada yang positif, ada yang menghibur, ada yang kreatif, tapi juga ada yang negatif yang membuat sensasi misalkan, atau ada kasus-kasus lah seperti kasus prank yang tidak menyenangkan, atau kasus yang disebut orang sebagai orang pansos alias panjat sosial. Karena seperti yang kita ketahui, siapa saja bisa berkreasi melalui channel YouTube. Jadi betul-betul tidak ada batas, tidak ada penyaring yang mana yang berkualitas, yang mana tidak. Semuanya tercampur dalam satu wadah. Jadi kembali lagi ke penonton, selera mereka yang mana. Karena jumlah view, subscriber itu sangat menentukan rating suatu channel di YouTube. Misalkan untuk trending atau tidak, itu kan harus membutuhkan view yang banyak ya dalam satu waktu tertentu. Dia harus mengumpulkan view yang banyak baru bisa menjadi trending misalnya. Nah, polemiknya di sini nih. Karena ternyata tak jarang juga kita temukan orang-orang yang bermasalah, channel-channel yang menurut kita kontennya tidak menarik atau cenderung buruk, justru mendapat view yang lebih banyak daripada channel-channel yang menghasilkan karya, channel-channel yang lebih mengedukasi. Mungkin tidak semua yang trending buruk ya, ada juga sih yang trending yang baik-baik, misalkan yang kontennya berupa pengetahuan atau musik. Dan menurut aku ini kembali lagi sih ke penontonnya seperti apa. Masalahnya ketika orang memutuskan untuk merubah tayangannya dari yang semula televisi, tetapi sekarang mulai beralih ke YouTube, di mana mereka tujuan utamanya adalah mencari konten yang berkualitas, ternyata konten-konten yang buruk juga mengikuti juga di media yang baru ini. Jadi ketika mereka mengharapkan situasi yang lebih baik, channel yang lebih baik, ternyata nggak beda jauh dengan yang sebelumnya ada di TV. Karena kita tidak bisa menyangkal juga ya, yang trending di TV yang dianggap buruk, ternyata begitu di YouTube ada juga trending yang sama buruknya dengan yang trending di TV. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah benar televisi yang salah karena sudah menayangkan acara-acara tidak berkualitas? Ataukah justru karena selera masyarakat yang tidak terlalu baik
ada yang buruk, yang mempengaruhi pembuat tayangan menyajikan tayangan yang berkualitas sama seperti yang diharapkan oleh penonton kebanyakan. Bagaimana kalau ternyata selera masyarakatlah yang menentukan kualitas suatu acara, bukan kualitas suatu acara yang menentukan selera masyarakat? Atau kalian lebih setuju kalau gara-gara konten yang disajikan yang buruk, yang mempengaruhi masyarakat menjadi mempunyai selera yang buruk juga? Nah, kira-kira menurut kalian boleh komen nih, yang mana yang menurut kalian lebih tepat? Televisi yang mempengaruhi selera masyarakat, atau selera masyarakat lah justru yang membuat acara televisi seperti itu? Karena kalau dilihat dibandingkan dengan channel di YouTube, ternyata ya nggak beda jauh juga trendingnya sama yang di TV. Ada yang buruk juga, walaupun misalnya di YouTube juga ada yang lebih bagus. Tapi saya mikir sih dari kemarin, kok bisa ya banyak sekali kasus-kasus heboh di entertainment Indonesia tuh, konten-konten yang kontroversial, yang membuat ribut, membuat gaduh. Memang perlu diakui secara censorship channel di YouTube itu masih kurang pengawasan. Karena kalau kita melihat tayangan-tayangan yang harus ditampilkan di TV, kan itu harus melalui dulu proses yang panjang, dari editing, dari survei rating, terus juga ada censorship, apa yang harus ditayangkan, apa yang tidak boleh ditayangkan. Walaupun tetap masih ada yang tidak bisa diterima, ternyata lolos censorship TV. Tetapi ternyata channel YouTube pun tidak bisa lebih baik, karena apalagi kalau di channel YouTube ya, tidak ada badan yang mensensor, alias editing ya editing pribadi sang pembuat channel. Ya mungkin YouTube kadang suka menyensor juga, tapi itu kan tetap harus ada seseorang yang melapor. Tidak bisa YouTube memantau semua channel yang ribuan atau mungkin bahkan jutaan sedunia. Nggak mungkin kan pihak YouTube bisa mensensor, bisa mengedit, bisa menyaring lagi yang mana boleh ditayangkan, yang mana tidak boleh ditayangkan, kecuali kalau kita melaporkan konten-konten yang buruk ke pihak terkait. Makanya ada fitur report di YouTube. Jika kalian tidak suka suatu channel atau suatu konten, kalian bisa melaporkannya ke YouTube. Jika kalian menang, mungkin saja konten tersebut bisa di take down. Atau kalian pilih cara lain, yaitu jangan ditonton sama sekali. Jika ada konten yang menurut kalian tidak baik, buruk, lebih baik kalian tidak ditonton. Karena begitu tidak ditonton, jumlah view turun, kan video itu nggak jadi trending dong. Jadi mungkin saja tenggelam sama video-video lainnya, dan mungkin saja kita nggak akan menemukan itu di rekomendasi channel kita. Ironisnya adalah tidak semua orang bisa memilih untuk mengabaikan konten-konten yang buruk, tapi malah justru konten-konten yang dianggap buruk lebih banyak ditonton, lebih banyak dikomentari, walaupun pada prakteknya komentarnya mungkin kebanyakan negatif atau kebanyakan buruk, atau kadang ada yang menghina, mencela. Tetapi secara traffic kan tetap aja view-nya nambah, komentarnya banyak. Bisa jadi justru yang banyak kritikan malah lebih trending daripada video-video yang bagus, yang berkualitas, yang banyak pujian. Mungkin aja malah kalah dengan yang banyak hujatan. Karena kalau di YouTube kan kita melihat trafficnya dari angka, bukan dari isi komen. Jadinya ketika yang trending justru yang kontennya bermasalah itu, orang-orang selanjutnya akan berpikir, oh ternyata ini nih yang viral tuh konten seperti ini. Makanya banyak sekali yang
mengikuti, akhirnya rantai konten buruk itu terus berlanjut. Makanya seperti kita lihat, kok nggak habis-habisnya ya, beres satu orang bermasalah, ada lagi orang lain yang bikin konten bermasalah juga. Karena ya menurut saya mungkin mereka mengikuti apa yang sudah trending, apa yang sudah terkenal. Ya kalau yang trendingnya kualitasnya buruk, ya otomatis yang mengikuti yang lain juga ikut bikin yang kualitasnya buruk. Kan nggak ada orang yang bikin channel untuk merugi, pasti mereka cari untung dong. Cari untungnya di mana? Viewernya harus banyak. Viewernya yang banyak gimana? Ya yang konten buruk. Sedangkan kalau kita bisa memperbaiki trending itu dengan cara kita hanya membuat trending konten-konten yang baik, ya otomatis orang-orang yang mau bikin channel melihat kesuksesan ternyata yang berkarya, yang nilainya positif, ya mereka akan ikut juga membuat konten-konten yang menarik, yang positif, yang berkualitas untuk menjadi trending. Jadi baik pembuat konten maupun penonton harus masing-masing harus introspeksi diri. Apakah kita sudah membuat kualitas tayangan di negara kita ini menjadi lebih baik atau tidak? Kesimpulannya sih mutu atau kualitas tontonan kita sekarang ya balik lagi tergantung bagaimana selera masyarakat dan tindakan masyarakat tersebut. Keuntungan lain dari maraknya per-YouTuban zaman sekarang, apalagi di masa pandemi seperti ini, beberapa atau bahkan hampir semua artis, penyanyi rada agak kesulitan job. Seperti kalau konser kan sudah tidak boleh, tayangan TV mungkin juga terbatas karena mungkin untuk syuting yang membutuhkan banyak orang itu agak susah juga. Positifnya melalui channel YouTube ini mereka bisa tetap mendapatkan penghasilan. Jujur ya, saya masih penasaran sih kenapa orang Indonesia itu lebih suka ribut-ribut daripada cari sesuatu yang damai, yang melegakan jiwa, yang menghibur kita. Apa enggak capek gitu buang-buang energi hanya untuk membuli orang secara online atau sengaja mencari tontonan yang buruk hanya untuk dikritik? Apakah enggak lebih baik kita mengabaikan konten-konten buruk dan mencari konten-konten yang baik sehingga pikiran kita lebih tenang, jiwa kita lebih bahagia ketimbang melihat ribut-ribut dan mengomentari setiap perkara yang ada? Ataukah mungkin itu menjadi salah satu pelampiasan dari kehidupan nyata kita yang sudah bikin stres, terus pengen marah-marah nggak tahu ke siapa, lalu orang-orang mulai mencari orang yang bisa dihina-hina, bisa dikeluarkan berbagai emosi yang sudah kita pendam selama di kehidupan nyata, lalu kita tumpahkan semuanya di media digital. Saya benar-benar nggak ngerti soal itu. Jadi mungkin kalian bisa bantu saya untuk komentar juga. Intinya pada akhirnya tontonan itu kembali lagi ke individu masing-masing ya. Kalian ingin mencari tontonannya seperti apa, kontennya seperti apa, kalian bisa pilih-pilih, karena zaman sekarang pilihan itu seperti seolah-olah tidak terbatas. Kalau kalian gak suka di YouTube misalkan, bisa ke media lain, ke Netflix misalkan atau iFlix untuk menonton film-film atau ya media apapun lah. Semoga saja masyarakat bisa lebih bijak memilih ya konten-konten mana yang layak untuk mereka tonton, yang mana yang enggak. Dan kalau bisa kita lebih banyak mengapresiasi seorang yang bisa berkarya, bukan hanya orang yang mengandalkan suatu sensasi untuk mendapatkan ketenaran. Karena negeri kita ini kurang sekali apresiasi kepada mereka yang sebenarnya berprestasi. Kebanyakan orang berprestasi di kita ini cenderung diabaikan,
sehingga mereka lebih memilih berprestasi di luar negeri, karena di luar negeri mungkin cara menilainya berbeda dengan orang-orang di sini. Saran saya, jika kalian ingin tayangan-tayangan yang lebih baik, perbanyaklah apresiasi orang yang membuat prestasi dan tinggalkan orang yang hanya membuat sensasi. Sekian Maze Radio hari ini, dan jika kalian ada sesuatu yang pengen kalian bahas, kalian juga boleh komen di bawah. Terima kasih telah mendengarkan Maze Radio. Sampai jumpa dan jaga kesehatan.